Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini mata pelajaran seni budaya. Materi pokok pembahasan kali ini adalah tentang perkembangan seni budaya Nusantara. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat memahami perkembangan seni budaya Nusantara, dapat mengidentifikasikan perkembangan seni budaya Nusantara, lalu bisa mempresentasikan perkembangan seni budaya Nusantara. Oke, pembahasan pertama, seni rupa pada zaman prasejarah. Seni rupa pada zaman prasejarah telah ada sejak manusia mengenal peradaban. Karya-karya yang dimaksud ditemukan dalam bentuk gerabah yang diberi ornamen tertentu, patung-patung leluhur pada masyarakat prasejarah, serta catatan dalam bentuk gambar yang digoreskan pada dinding gua. Ciri-ciri seni rupa pada zaman prasejarah atau seni rupa primitivisme antara lain, yang pertama bersifat sederhana, yang kedua spontan, jujur baik dalam penggarapan bentuk atau warnanya, kemudian yang ketiga bentuk-bentuk yang diungkapkan cenderung ekspresif dan bukan peniruan dari bentuk realita alam. Yang kedua, seni rupa pada zaman logam. Masuknya budaya Indochina ke Indonesia sekitar 500 sebelum Masehi. Peninggalan pada zaman ini berupa kapak perunggu, genderang perunggu, benda hias dari perunggu. Seni rupa pada zaman klasik dibagi menjadi zaman Hindu-Buddha dan zaman perkembangan Islam. Pada zaman Hindu-Buddha, jenis kesenian bersifat sakral dan menjadi media upacara adat. Banyak candi-candi di Indonesia yang mengisyaratkan lahirnya seni yang terakulturasi, misalnya Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan lain-lain. Dan setiap candi memiliki fungsinya masing-masing. Ada yang untuk bersemedi, sebagai gapura, dan sebagainya. Disesuaikan dengan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia kala itu. Zaman modern. Zaman ini merupakan babak baru perkembangan seni rupa. Seni rupa tidak lagi kaku, akan tetapi seniman bisa dengan bebas mengungkapkan ekspresi dan nilai dari karya seninya. Perkembangan seni rupa Indonesia modern dibagi menjadi beberapa periode. Yang A, masa perintisan. Pada masa perintisan ini, tokoh yang paling dikenal adalah Raden Saleh. Beliau merupakan pionir seni modern Indonesia pada zaman hidup Belanda. Lukisannya merupakan perpaduan romantisme yang sedang populer di Eropa dengan elemen-elemen yang menunjukkan latar belakang Jawa. Ciri-ciri lukisan pada masa perintisan ini antara lain bergaya romantisme, melukis potret dan binatang, pengamatan yang sangat baik pada alam atau binatang, pengaruh romantisme Eropa. Contoh lukisan pada zaman ini yang terkenal adalah perkelahian dengan singa yang dilukis oleh Raden Saleh. Masa Indonesia Jelita pada tahun 1878 atau yang dinamakan dengan Moi Indi. Pada zaman ini, seni rupa meningkatkan pada keelokan dan suasana keindahan alam di Indonesia. Jadi, objek yang ditekankan adalah pemandangan alam. Aliran seni rupa pada masa ini adalah naturalisme, yang merupakan aliran di mana karya seni lukis ini dibuat dengan mengambil objek sesuai dengan alam nyata. Pelukis pada masa ini adalah Basuki Abdullah, Wahidi, dan Pirngadi. Masa Cita Indonesia. Pada masa ini dibentuk perkumpulan pertama lembaga kesenian yang bertujuan untuk menggali nilai-nilai yang mencerminkan kepribadian bangsa yang dinamakan dengan persagi. Ciri-ciri lukisan pada masa Indonesia Cita adalah yang pertama berpegang pada aliran realisme. Aliran realisme merupakan karya lukis yang dibuat sesuai dengan kenyataan yang ada berupa objek rakyat biasa. Yang kedua, tidak terikat oleh objek alam. Yang ketiga, memiliki kepribadian Indonesia dan didasari semangat dan keberanian. Tokoh pada masa ini adalah S. Sujoyono. Masa pendudukan Jepang. Pada masa ini dibentuk kelompok lukis sebagai bagian dari propaganda Jepang, yakni Keimin Bunkashi Doso. Tokoh pelukis pada masa ini adalah Avandi, Kartono Yudo Kusumo, dan Hendra Gunawan.
Masa setelah kemerdekaan. Pada masa setelah kemerdekaan, organisasi-organisasi yang bergerak di bidang seni rupa bermunculan seperti SIM, Seniman Indonesia Muda pada tahun 1946, kemudian Pelukis Rakyat pada tahun 1947, Taman Siswa, dan lain-lain. Semua organisasi ini mencetuskan organisasi baru yang bernama ASRI, Akademi Seni Rupa. Tokoh perintisan organisasi tersebut antara lain S. Sujoyono, Hendra Gunawan, Jayes Asmoro, Kusnadi Sindusisworo. Ciri-ciri seni rupa pada masa ini adalah memiliki aliran ekspresionisme. Aliran ekspresionisme yakni karya seni lukis yang dibuat berdasarkan ungkapan perasaan si seniman.